Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Reski Baru Tani. Rekan-rekan, seperti biasa setiap kita upload video pasti ada momen, pasti ada kegiatan yang harus kita dokumentasikan. Seperti biasa rekan-rekan, kita berada di perkebunan durian kita. Ini di belakang ini kelihatan ya. Nah ini sana juga. Jadi rekan-rekan, hari ini saya ingin melakukan pemancingan bunga pertama dengan menggunakan hormon pengatur tumbuh atau zat pengatur tumbuh yang berbentuk hormon cair. Adapun target kita yang ini dan yang ini, kita akan coba 2 batang lakukan pembungaan karena umurnya sudah 5 tahun 4 bulan, karena sekarang bulan 3 ya, bulan 3 tanggal 7 Maret 2025. Jadi kita akan coba pancing pembunganya. Ini pancing perdana dan berkemungkinan nanti 3 batang lah kita kasih, yang ini dan yang inilah satu. Nah yang ini. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama Musang King, setelah itu Bawor, dan yang terakhir Montong. Nah, Montong. Jadi rekan-rekan, nanti kita bisa lihat perbedaannya dari daunnya. Nah seperti biasa rekan-rekan, apa yang saya gunakan untuk melakukan pemancingan bunga dan bagaimana caranya, rekan-rekan bisa ikuti terus di video kita ini, di channel kita ini. Jangan lupa subscribe, di like dan dihidupkan tanda lonceng dan dibagikan kepada rekan-rekan lain, mana tahu membutuhkan. Dan sebetulnya saya buat konten ini bukan untuk profit ya, atau keuntungan atau laba, lebih kepada saya ingin mendokumentasikan kegiatan-kegiatan saya. Jadi saya bisa melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Jadi ya jika ada profitnya itu adalah bonus rekan-rekan. Oke, apa saja yang akan saya lakukan dan bagaimana, bisa diikuti terus video ini. Baik rekan-rekan, kita sudah berada di sumber air kita ini. Nah ini, jadi saya menggunakan wadah ini ember cat ya, bekas ember cat 20 liter. Kita akan aduk hormonnya di sini. Ini isinya 20 liter, jadi kita akan menggunakan hormonnya itu sebanyak 20 ml. Nah ini dia berbentuk air ya. Nah ini aromanya nggak enak ini rekan-rekan. Jadi itu 10 ml ya, baru 10 ml. Jadi kita menggunakan ini sebanyak 2 tutup botol. Nah ini. Jadi ini rekan-rekan, lebih pun nggak apa-apa ini. Nah, tapi sayang di hormonnya. Nah, jadi ini 20 ml ini rekan-rekan, ini 1 ember ini kita akan aduk dengan air sebanyak 20 liter. Nah ini sumber air kita. Ini sebetulnya air untuk minum ya, untuk minumnya kambing ternak kita. Nah ini jadi rekan-rekan, caranya sederhana ya, cuma itu ya, hormonnya dimasukkan ke wadah, setelah itu diaduk, baru kita bungakan, kita semprotkan.
Jadi ini sistemnya kita menggunakan semprot. Jadi semprotnya ini. Nah, ini kita menggunakan ini penyemprotnya. Nah, ini rekan-rekan. Oke, langsung kita aplikasikan ke pohon yang akan kita bungakan. Ikuti terus rekan-rekan. Baik rekan-rekan, nah ini udah selesai saya ya melakukan penyemprotan hormonnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan rekan-rekan dalam pembungaan ini, dalam proses pembungaan. Yang pertama itu kita harus memilih pohon atau batang yang sudah sehat ya. Nah ini seperti ini. Ini sudah sangat sehat ini rekan-rekan. Jadi jatuhlah pilihan kita ke yang ini dengan ini. Nah itu yang pertama, pilih pohon yang sehat, yang bagus. Setelah itu kita bersihkan piringan. Nah ini sampai ke tajuk terluar. Tajuk terluar maksudnya begini rekan, ujung dari daun. Nah seperti contoh ini sampai sini ujung daun ini. Nah ini. Nah jadi ini sekeliling ini sudah saya lakukan sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini udah tumbuh lagi, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi kemarin ini 2 minggu yang lalu saya melakukan pembersihan ini. Tapi saya lupa apa saya upload di YouTube apa enggak ya. Nanti kita akan lihat. Nah setelah dilakukan pembersihan piringan ini, kita tebar pupuk kandang yang sudah difermentasi, yang kita fermentasi kemarin. Cara fermentasinya nanti juga ada itu di video kita. Nah, ini kelihatan ya pupuk kandangnya kita tebar. Nah ini kelihatan, ini masih ada yang belum hancur nih. Setelah kita tebar ini, perkiraan saya ini sekitar 30 kiloan ada ini rekan. Nah setelah itu baru kita biarkan agak 1 minggu minimal. Kalau saya ini 2 minggu ya. Nah, sekaligus kita melihat apakah masih ada penyakit. Sebetulnya ini ada penyakit ini rekan-rekan ini. Nah ini seperti ini. Nah ini ya, yang putih-putih itu. Tapi karena udah terlambat sebetulnya, tapi nggak apa-apa karena nggak begitu banyak ya. Mungkin jarak beberapa hari kita lakukan penyemprotan ini bisa. Nah yang ketiga rekan-rekan, batang ini harus kita lakukan penyemprotan. Nah ini, nah itu masih ada ya. Jangan hanya daun. Dan yang keempat, waktu penyemprotan harus tepat. Jadi saya menggunakan sistem di saat mulut daun terbuka, apa nama itu kalau bahasa di pertanian, stomata ya kalau nggak salah itu. Nah jadi mulut daun terbuka itu dari pagi hingga jam 10 siang. Nah,
Jadi kita ini sekarang jam 9:15 ya. Jadi insya Allah pas. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyiraman di sekeliling dengan menggunakan sisa ini. Atau kalau nggak kita siram, kita semprotkan juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini udah oke, satu batang udah oke, udah ready nih. Jadi kita tinggal nunggu hasilnya sekitar 1 bulan ke depan. Bagaimana kalau sekiranya belum juga tumbuh bunga-bunganya atau muncul bunga, kita akan ulang lagi. Tapi biasanya tumbuh bunga sesuai dengan ilmu yang dipelajari ya. Oke, kita akan lihat ke depannya bagaimana ini. Yang jelas ingat, ini pondok kita. Ini batang yang kita pancing 2 ini. Nanti saya akan lakukan penyemprotan di sini. Dan sistem ini, cara ini sudah berhasil ke ini, rekan-rekan. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini. Oke, kita tinggal nunggu pembesaran buah lagi nih. Nanti setelah buahnya besar, baru kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Karena ini bunganya juga banyak ini rekan-rekan. Ini. Dan ini itu kayaknya perkawinan alami ya. Kayaknya lebah ini. Nah, ini. Lebah madu itu. Oke. Mudah-mudahan ini berhasil eksperimen kita. Bukan eksperimen lah kita bilang. Tempat kita belajar. Nah, mudah-mudahan berhasil. Kita akan lihat beberapa bulan ke depan. Rekan-rekan jangan lupa aktifkan loncengnya. Kita akan lihat bersama-sama besok. Tetap akan saya videokan berhasil nggak berhasilnya. Kalau sekiranya nggak berhasil, kita belajar lagi, kita ulang lagi sistemnya, bagaimana caranya, kita pelajari lagi, setelah itu kita ulang lagi. Sekiranya berhasil, berarti cara dan sistem kita sudah betul. Oke rekan-rekan, jangan pernah malu jadi petani, karena petani itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, tidak sembarangan orang bisa jadi petani. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Karena dimanapun kita berada, kita bisa selalu belajar, kita bisa terus menggali-gali ilmu, menggali informasi. Dan sekali lagi, jangan pernah malu. Kalau kita nggak tahu, silakan bertanya. Kalau kita ada kelebihan ilmu sedikit, mungkin bisa kita jadikan itu jalan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu amal jariah yang tidak pernah putus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Oke rekan-rekan, cukup sekian. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud pintar atau hebat. Ini hanya suatu konten dokumentasi untuk saya pribadi, dan konten ini untuk kita belajar, mudah-mudahan menjadi edukasi untuk rekan-rekan lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan pernah malu jadi petani. Salam petani hebat.